Halo semuanya, perkenalkan nama aku Patricia Kansa dari absen 6 kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi, masalah ekonomi, dan sistem-sistem ekonomi. Dimulai dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. Ekonomi adalah ilmu yang menjawab pertanyaan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan yang banyak dengan sumber daya yang sedikit. Maka, setiap individu, rumah tangga, perusahaan, dan negara pasti harus mengambil keputusan ekonomi, memilih mana yang lebih prioritas atau bagaimana memanfaatkan sumber daya agar maksimal. Lalu ada masalah ekonomi. Dalam menghadapi kelangkaan, muncul 3 pertanyaan utama yang dikenal sebagai masalah pokok ekonomi, yaitu 1. Apa yang harus diproduksi? Masyarakat harus memilih barang dan jasa apa yang akan dibuat dari sumber daya yang tersedia. 2. Bagaimana cara memproduksinya? Ini menyangkut teknologi, apa yang digunakan, siapa yang memproduksi, dan metode produksinya. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi? Siapa yang berhak menikmati hasil produksi? Apakah hanya orang kaya atau bisa merata? Ini menyangkut distribusi dan keadilan ekonomi. Lalu, ada sistem-sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi. Setiap sistem punya ciri khas, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Beberapa sistem ekonomi yang digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah yang ke-1, ada sistem ekonomi tradisional. Kegiatan ekonomi ini dilakukan berdasarkan tradisi, kebiasaan, atau adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok kecil, bukan untuk dijual ke pasar. Ciri-cirinya adalah 1. Tidak menggunakan teknologi modern. 2. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi lambat tapi stabil dan sesuai dengan nilai kebudayaan lokal. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Di sistem ini, pemerintah memiliki kendali penuh atas seluruh kegiatan ekonomi. Negara menentukan apa yang diproduksi, siapa yang memproduksi, berapa jumlahnya, dan untuk siapa. Ciri-cirinya adalah tidak ada mekanisme pasar, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi, lalu cocok diterapkan saat krisis atau dalam sistem negara sosialis. Kelebihannya adalah distribusi biaya lebih merata. Kelemahannya adalah minim inovasi dan rentan inefisiensi. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ini menyerahkan seluruh keputusan dan ekonomi kepada mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Pemerintah hanya berperan sangat sedikit atau bahkan tidak campur tangan sama sekali. Ciri-cirinya yaitu harga ditentukan oleh pasar, kepemilikan pribadi atas alat produksi sangat dihargai, lalu kompetisi bebas mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, sistem ini juga bisa menyebabkan kesenjangan sosial karena tidak ada kontrol terhadap ketimpangan. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan perpaduan antara ekonomi pasar dan komando. Negara dan swasta bekerja berdampingan. Pemerintah tetap mengatur hal-hal penting untuk kepentingan umum, tapi sektor swasta juga diberikan kebebasan untuk berusaha. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah ada pengawasan dan kebijakan dari pemerintah. Swasta boleh mengelola usaha, tapi harus sesuai regulasi. Lalu lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Indonesia secara umum menganut sistem ekonomi campuran dengan ciri khas lokal yang akan dijelaskan di sistem berikutnya. Yang kelima, ada sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Ciri-cirinya adalah larangan riba atau bunga,
karena uang tidak boleh berkembang tanpa aktivitas nyata. Lalu ada sistem bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Etika bisnis yang tinggi, tidak boleh ada penipuan, ketidakjelasan atau garar, atau spekulasi berlebihan yang bisa disebut maishir. Lalu zakat dan wakaf sebagai alat distribusi kekayaan dan pemerataan sosial. Yang terakhir, keenam ada sistem ekonomi Pancasila. Ini adalah sistem ekonomi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini menggabungkan prinsip kebebasan usaha dan prinsip keadilan sosial. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah 1. Kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ciri-ciri yang kedua, negara berperan aktif dalam sektor-sektor penting dan strategis, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Lalu yang ketiga, koperasi dianggap bentuk usaha paling ideal. Tujuan sistem ekonomi Pancasila bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesejahteraan bersama. Pancasila berusaha mencari jalan tengah, yaitu tidak sepenuhnya kapitalis dan tidak juga sosialis. Tujuannya adalah membangun ekonomi yang manusiawi, adil, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Itu saja penjelasan ilmu ekonomi, masalah ekonomi, dan sistem-sistem ekonomi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.